viewers nanti akan diberikan penjelasan oleh narasumber yang terpercaya. Ya, tilu kabupaten ya, dihijikan kewajengan ya di Nararaga karebut kemerdekaan boga barisan hiji bulo tah ieu ya. Ya sirina kumaha kapan teh sing wana naon perang ke Bandung? Teh ya. Kun bawa bau runcing. Bedog saya aya minaka bomna teh kapan ku nog radikal di jang bakal di jalan. Dina jero nog diisian ku bebek cengek. Awalnya kan nenggor ngariuk tengor sudah. Pan kapur punan ku cengek kan karikan. Yang mau Bang Tega tanyakan itu yang kejadian di luar nalar itu apakah benar dan tidaknya gitu, coba jelaskan dulu. Karena banyak sumber para orang tua dulu menceritakan demikian dan sama ceritanya persis sama. Jadi kita susah membantah bahwa hal tersebut bohong gitu kan. Dan karena saya orang ya kemarin sore yang hanya tahu dari cerita-cerita orang tua gitu ya. Jadi saya hanya menceritakan apa adanya saja yang diceritakan oleh orang tua yang mengalami saat itu gitu ya. Begitu. Konon katanya si golok itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekarang Bang Tega ketemu sama Ustadz muda, yaitu Aucu Saiful Aziz. Ya, soalnya kita udah lama agak ketemunya minggu-minggu ini. Mungkin si A sibuk dan saya juga mungkin kesana kesini. Jadi kemarin kan abang lihat-lihat ya channel YouTube-nya Ausai, yang nama channelnya itu Alhamidiyah, kajian tafsir Jalalain. Apakah benar itu, A? Benar ya. Dan kebetulan Ausai ini adalah salah satu cucu dari Kiai Haji Abdul Hamid yang sempat membuka nama Alhamidiyah itu di Cicau. Dan sosok Kiai Abdul Hamid adalah salah seorang panutan buat orang Langkap Lancar dan sekitarnya, termasuk waktu itu beliau sama rekan-rekannya untuk menumpas kemerdekaannya ke Bandung gitu, A. Dan langsung aja mungkin saya akan bertanya sedikit ke cucunya Aucu Saiful Aziz tentang sejarah atau juga tentang mengajar dan mengaji dulu di Cicau. Coba jelaskan sama AA sosok Kiai Abdul Hamid itu dari awal, sebagai cucunya mungkin tahu ya. Coba jelaskan sama AA, karena dulu para netizen kan pernah saya bikin video waktu itu di sejarah Kiai Abdul Hamid yang di Gunung Kutu ya. Jadi banyak netizen yang penasaran kelanjutannya tentang sejarah Kiai Abdul Hamid gitu kan. Dulu pernah gambar-gambarnya Abang Sud, dan sekarang sejarah-sejarah yang sangat detailnya mungkin saya mau nanya sama cucunya yang lebih tahu begitu. Coba jelaskan. Ya, baik. Terima kasih, terutama untuk para jamaah juga netizen ya, yang mungkin juga pernah melihat atau pernah membuka channel YouTube saya, yaitu Alhamidiyah dalam kajian tafsir Jalalain. Ya kebetulan memang beberapa saat ini saya belum sempat melanjutkan lagi ya, karena berbagai kesibukan dan berbagai acara. Insya Allah mungkin esok lusa saya akan meneruskan lagi atau akan melanjutkan kajian tafsir tersebut. Baik, mengenai keberadaan atau tentang sekelumit sejarah Kiai Abdul Hamid itu, ya mungkin kalau secara detail kan tidak cukup durasi atau tidak cukup waktu untuk mengatakan atau memaparkan sejarah sejak awal sampai akhir. Tentu itu kan ada sebuah narasi yang insya Allah sedang kami
susun dalam bentuk buku. Namun untuk selayang pandang atau sekelumit gambaran tentang sejarah Kiai Abdul Hamid itu insya Allah akan saya paparkan sesuai dengan ketersediaan durasi yang dimiliki. Ya mungkin akan saya bagi menjadi 3 bagian saja sebagai gambaran. 3 season. Atau 3 season. Yang pertama itu tentang sejarah Kiai Abdul Hamid sejak beliau lahir sampai mondok, kemudian yang di bagian yang kedua ya tentang sejarah beliau ketika pertama kali membuka pondok pesantren Al-Hamidiyah Cicau. Ya berikut di sana ada memberantas kemusyrikan, juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam hal ini memimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah ke Bandung itu. Dan di bagian terakhir mungkin bagaimana ketika sudah kemerdekaan itu sudah diraih, kemudian Kiai Abdul Hamid malah dibunuh oleh PKI mungkin sampai akhir hayatnya, seperti itu. Baik, di sesi yang pertama ya secara garis besar Kiai Abdul Hamid itu lahir pada tahun 1908 ya, jadi cukup ya jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka. Kiai Abdul Hamid itu sudah lahir pada tahun 1908, tepatnya di Dusun Cimanjeti. Ya, kalau dulu, kalau sekarang Jayasari mungkin ya. Kalau dulu disebutnya Cimanjeti. Cimanjati. Ya. Atau Cimanjeti. Nah, sebutan dari Kiai Abdul Hamid sendiri ya, atau masih dikenal luas di kalangan masyarakat itu sebagai Kiai Ageng atau Ajengan Pangkalan atau Pak Ageng, memang itu adalah sebutan yang dikenal atau julukan yang dikenal luas di saat itu. Ya namanya Ajengan Pangkalan. Ya kalau Ajengan Pangkalan, kalau dikatakan saat itu, kalau dikatakan Ajengan Pangkalan berarti sudah tidak ada lagi selain nama beliau. Atau kalau dikatakan Pak Ageng, salah juga, Pak Ageng itu berarti ke beliau gitu ya, beliau sebutan seperti itu. Makanya di kalangan orang-orang tua ketika dikatakan Ajengan Pangkalan atau Pak Ageng atau Kiai Ageng, sudah tentu itu adalah Kiai Abdul Hamid. Nah, lahirnya itu dari 13 bersaudara ya, dan kemudian beliau itu adalah yang paling tua. Ya, artinya kalau dalam bahasa Sunda itu cikal. Jadi paling tua, paling besar dari 13 bersaudara. Banyak sekali. Ya, 13. Banyak ya, 13. Terus beliau terlahir itu dari pasangan Kiai Haji Abdul Ghani saat itu yang menjadi kuwu Pangkalan. Karena kalau zaman dulu antara Pangkalan dan Jayasari itu masih satu desa, belum dipisah gitu ya. Kalau sekarang udah ya, masih Jayasari itu dulu namanya Cimanjeti dan masih kampung atau dusun. Desanya tetap desa Pangkalan sejak dulu gitu ya. Cuma karena kesini dimekarkan menjadi beda desa sekarang. Makanya dulu lahirnya di dusun Cimanjeti gitu ya. Dari pasangan Kiai Haji Abdul Ghani atau saat itu menjabat sebagai kuwu atau kepala desa Pangkalan dan Ibu Iti. Nah, namun pada usia 6 tahun, pada usia 6 tahun itu ia dirawat oleh Ibu Tarsijem yang merupakan masih kerabat Ibu Iti, karena Ibu Iti saat itu terkendala dengan kesehatan gitu, jadi sakit-sakitan, maka dibesarkan dan diasuh oleh Ibu Tarsijem gitu. Itu di awal-awal ya, awal-awal kisah beliau ada di desa Pangkalan ini. Kemudian pada usia 8 tahun atau sekitar tahun 1916 ya berarti kan beliau sudah berusia 8 tahunan ya, beliau sekolah di sekolah rakyat saat itu atau yang dikenal dengan istilah SR. SR itu ada sekolah SR, sekolah rakyat ya. Belum ada SD berarti? Belum.
masih SR itu selama 3 tahun, ini masih di wilayah Kecamatan Langkap Lancar saat itu. Barusan kan sekolahnya baru sampai SR ya, atau sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang masih di wilayah Langkap Lancar ya Ayah. Ya. Terus setelah itu? Ya setelah bersekolah selama 3 tahun di SR ya pada usia yang ke-12 tahun, yaitu pada tahun 1920. Ya berarti NU juga belum lahir saat itu, karena NU lahir pada tahun 1926. Nah, Kiai Abdul Hamid itu udah mesantren ke Cianjur selama lebih kurang 10 tahun ya, 10 tahun di Cianjur. Kemudian pada tahun 1930 pada usia beliau sekitar 22 tahun itu sudah pulang atau kembali dari Cianjur ya. Mesantren lagi ke daerah Tasikmalaya ya, ke pesantren Sumelap. Pesantren Sumelap ya, di bawah asuhan seniornya yang bernama Kiai Udin saat itu. Jadi pulang dari pesantren Cianjur ke Sumelap dulu gitu ya, selama beberapa waktu, selama sekitar 1 atau 2 tahun lah di Sumelap itu, tidak lama. Pada usia yang ke-22 tahun, yaitu pada sekitar tahun 1930-an gitu. Nah kemudian setelah di Sumelap pada tahun 1931 ya baru Kiai Abdul Hamid itu bermukim di Cicau ya. Nama Cicau sendiri sebetulnya itu bukan nama kampung, bukan nama dusun juga, karena kalau dilihat di administrasi di KTP misalnya di catatan sipil tidak ada dusun Cicau, tidak ada. Yang ada kan dusun Cigangsa. Cuma memang yang terkenal itu nama Cicaunya. Cicau itu nama sebuah kompleks, nama sebuah kawasan gitu ya, nama sebuah blok lah mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, kebetulan di sana ada tanah wakaf. Kemudian beliau membuka semacam pengajian ya, yang itu yang menjadi cikal bakal pondok pesantren Al-Hamidiyah itu di sana. Karena dulu belum ada nama Al-Hamidiyah sebelum dinamakan pesantren Al-Hamidiyah itu belum. Yang ada pengajian Cicau saja. Pengajian Cicau. Jadi kalaupun dibuat masjid dalam bentuk yang masih sangat sederhana gitu ya, tidak permanen karena tempo dulu itu masih dalam keterbatasan dari segi bahan, dari segi material dan lain sebagainya. Masih sangat terbatas, jadi ya cukup dengan bangunan yang sederhana saja begitu. Nah, pada tahun itu, pada tahun 1931 ya baru pertama kali beliau mukim di Cicau dan membuka pengajian. Iya. Jadi belum ada nama Al-Hamidiyah belum. Baru pengajian Cicau, atau mungkin kalau mau dikatakan sebagai majelis taklim atau mau dikatakan pesantren ya pesantren Cicau gitu. Jadi belum lahir nama Al-Hamidiyah. Belum lahir nama Al-Hamidiyah saat itu. Tapi pengajian sudah ada, pusat pengajian sudah ada, dan jamaah dari mana-mana, santri dari mana-mana itu datang. Katanya dari Tasik. Ya, pokoknya dari Priangan Timur saja. Dari Priangan Timur semua datang untuk mengaji kepada Kiai Abdul Hamid saat itu. Setiap hari di sini mengaji atau ya, sebulan sekali? Sifatnya ada yang rutin per hari, setiap hari, ada yang per minggu, ada juga yang per bulan, tergantung event dan kebutuhannya saja begitu. Berarti acara bulanan Cicau kan sekarang adanya, berarti itu? Ya, ada sejak dulu. Dulu. Jadi tetap itu melanjutkan dari sejarah itu, dari sejarah sejak dulu gitu memang ada. Istilah bulanan, atau kalau di NU itu dikenal dengan Lailatul Ijtima atau Yaumul Ijtima. Lailatul Ijtima itu ya pengajian yang diselenggarakan pada waktu malam hari, disebutnya Lailatul Ijtima. Kalau pada siang hari disebutnya Yaumul Ijtima begitu. Nah, kemudian pada tahun 1933 ia menikah dengan Nyai Raden Nok Umi Salamah. Itu nenek saya. Ya, merupakan putri dari Naib Raden Abdullah Gaos Sijulang. Jadi keturunan masih dari keturunan Cijulang. Nikah lagi sama orang Cijulang. Iya, itu pertama kali nikah sama Nyai Raden Nok Umi Salamah.
Nah, saat itu ia berusia 25 tahun. Jadi pas menikah itu pada usia 25 tahun. Ya, sama dengan usia Nabi lah ketika menikah begitu ya. Jadi pada usia yang cukup matang. Yaitu pada usia dewasa, pada usia 25 tahun. Nah, dari pernikahannya itu ia dikaruniai 4 orang putra. Baru jadi dari istri pertama itu dikaruniai 4 orang putra. Iya. Pertama yaitu Endang Abdul Hanan. Itu yang paling besar. Namanya Endang Abdul Hanan. Tapi beliau meninggal saat masih kuliah di Yogyakarta. Waktu itu udah kuliah? Udah kuliah. Saat itu satu-satunya orang lengkap lancar yang mungkin jadi pelopor yang sudah kuliah di Jogja saat itu karena IQ-nya yang luar biasa, sangat jenius gitu. Sampai konon kabarnya ya dari cerita-cerita orang tua dulu bahwa sosok Pun Uwa kalau saya Uwa ya. Uwanya manggilnya. Uwa Endang itu sampai di kelasnya pun loncat-loncat. Misalnya kelas 1 karena sudah dikuasai, jadi kelas 2. Di kelas 2 juga tidak lama karena sudah dikuasai terus loncat. Sampai akhirnya dia bisa berkuliah di Jogja. Namun sayang karena usianya tidak lama, beliau meninggal saat masih pemuda, masih jadi mahasiswa gitu ya. Jadi tidak ada keturunan dari sosok Uwa ya, putra pertama dari Kiai Abdul Hamid. Kemudian yang kedua yaitu Kiai Haji Mukhtar Ghazali. Yang almarhum itu yang mubalig itu pun Uwa juga. Mubalig Kondali yang bisa yang sering diundang di sininya. Ya, sering. Desa Pangkalan mah udah nggak asing. Bukan saja di Desa Pangkalan. Beliau itu termasuk mubalig yang Priangan Timur sudah beliau pernah singgahi begitu ya dalam rangka tabligh atau dalam rangka menyampaikan dakwah Islamiyahnya. Karena memang punya bahasa yang khusus, yang sederhana, yang elegan, tetapi mudah dicerna oleh semua kalangan begitu. Mengulas sedikit tentang Kiai Haji Mukhtar Ghazali, katanya gini, waktu di pengajian, misalkan malam Sabtu nanti ngajinya di Kampung Cigangsa dan malam Minggu di Kampung Citarunggang. Sebetulnya katanya bahasanya itu aja tapi enggak membosankan katanya. Nah itu salah satu nilai plus atau mungkin kelebihan ya yang dimiliki oleh sosok Kiai Haji Mukhtar Ghazali sebagai putra dari Kiai Abdul Hamid gitu ya, yang dalam hal ini menjadi seorang mubalig yang fenomenal saat itu ya. Karena siapapun yang mendengar ceramah beliau tidak pernah merasa jenuh atau tidak pernah merasa bosan, sekalipun yang ia bahas adalah itu juga. Tetapi tidak ada rasa bosan atau tidak ada rasa jenuh, apalagi selalu menarik saja gitu ya. Karena memang dari segi alur bahasa yang beliau kemukakan, kemudian dari segi kekhasan dalam menyampaikan satu bahasan itu tidak bisa ditiru sama siapapun begitu ya. Jadi itu merupakan keistimewaan beliau saja gitu ya, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun begitu. Nah, kemudian itu yang kedua ya, Kiai Haji Mukhtar Ghazali almarhum. Kemudian yang ketiga Kiai Haji Abdullah Yusuf atau Bapak Icang. Ya, Bapak itu ayah saya sendiri yang kebetulan untuk saat ini yang masih hidup. Masih hidup, hanya tinggal satu ya. Putra Kiai Abdul Hamid itu yang masih hidup sampai hari ini adalah ayah saya, Haji Icang atau Kiai Haji Abdullah Yusuf begitu. Berarti tinggal satunya yang masih ada yaitu Kiai Haji Abdullah. Iya. Kemudian yang paling kecil itu ya adeknya bapak saya itu adalah Kiai Asep Saifullah Mujahid, tapi ini sudah lebih dulu meninggal, sebelum meninggal pun Uwa. Ya itu yang di Salem, di Salem Jawa Tengah itu yang sebelum meninggal pun Uwa Kiai Haji Mukhtar Ghazali. Iya, Mang Asep dulu. Kalau saya kan Mamang. Ya, Mang Asep dulu meninggal. Yang pertama kali meninggal yaitu yang pertama yaitu Uwa Endang. Kemudian disusul Mang Asep, kemudian disusul Wah Haji Mukhtar. Nah, tinggal satu lagi yaitu dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara itu tinggal satu lagi yaitu ayah saya yang masih hidup kebetulan sampai hari ini alhamdulillah masih sehat terus. Alhamdulillah begitu. Nah, kemudian dari istri kedua
Iya, yaitu yang bernama Ibu Rat. Ibu Rat Cigugur itu. Masih orang Cigugur. Oh ya, masih orang Cigugur ya. Kalau Nek Nok itu kan orang Cijulang. Nah, kalau Ibu Rat itu adalah orang Cigugur. Oh, jadi sebelah sini. Itu dikaruniai dua orang putri. Putri. Dari itu yang pertama almarhumah Siti Maimunah. Ya, atau Waai lah disebutnya. Yang pernah tinggal di mana itu? Ya, di Cigugur, masih di Cigugur. Cigugur juga. Kemudian yang kedua Eis, tapi sudah meninggal sebelum dewasa gitu ya, masih kecil tapi sudah meninggal. Jadi 2 orang. Iya. Kemudian pada usia 35 tahun ia menikahi istri ketiga. Ya, istri ketiga yang bernama Ibu Upah atau Ibu Ipah. Ya, namun tidak dikaruniai keturunan dari beliau gitu. Ini Ibu Ipah itu orang mana? Itu sekitaran orang Raja Datu atau ya Kalian sana ya Cineam lah. Udah Cineam. Iya. Tapi tidak dikaruniai anak kalau dari istri yang ketiga tersebut. Ya, begitu. Terus? Nah, selama bermukim di Cicau itu memang Kiai Abdul Hamid tidak henti-henti menyampaikan dakwah Islamiyah, memberantas kemusyrikan yang terjadi saat itu, ya supaya kembali ke ajaran tauhid, supaya kembali ke ajaran Islam yang benar, sampai ada satu tempat yang biasa dijadikan untuk sesembahan, maka tempat itu disebut Panyembahan yang ada di Karantenan. Panyembahan Karantenan itu kan dulu terkenal dengan sesembahan, ada batu-batu yang berbentuk arca atau kayu-kayu besar yang disembah oleh orang-orang saat itu yang masih percaya kepada animisme dan dinamisme, ya itu dihancur leburkan oleh karomah Kiai Abdul Hamid dari Cicau itu sampai ya dalam bahasa karena di kalangan orang tua begitu memang ceritanya ada. Jadi dari Cicau dengan karomah beliau sampai dikirim angin, petir dan hujan yang lebat sampai menghancurkan tempat sesembahan tersebut begitu. Dan semua orang saat itu menyaksikan hujan lokal di sana, hujan besar, kemudian ada petir selalu menyambar, memporak-porandakan, kemudian angin yang super besar menerbangkan dan menghancurkan tempat sesembahan di Karantenan tersebut, begitu. Iya, berarti sampai akhirnya nggak ada lagi. Ya, nggak ada sampai terberantas aja semua gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1944 ya beliau itu bergabung dengan Partai Masyumi ya. Partai politik. Ya partai politik ya, tapi yang berafiliasi ke umat Islam gitu saat itu. Ya. Selanjutnya pada tahun 1946 pasca proklamasi. Kan proklamasi itu pada tahun 1945. Nah, karena agresi militer Belanda yang kedua yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka kan pasukan Belanda dan sekutunya itu kan ingin kembali menjajah lagi Indonesia. Yang keduanya Nah, maka Kiai Abdul Hamid itu membentuk laskar perjuangan yang bernama Hizbullah dan Sabilillah, dan itu melaksanakan latihan-latihan perang yang dipusatkan di Cicau memang sekitar 5 bulan. Itu di sekitar pesantren Cicau itu semua berlatih di sana ya, berlatih untuk untuk perang sebelum berangkat ke Bandung untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, karena itu terjadinya pada tahun 1946. Berarti kalau dilihat dari tahun itu ayah saya baru lahir itu. Karena lahirnya pada tahun 46 gitu. Jadi Pak Kiai Haji Abdullah Yusuf itu baru lahir pada saat itu. Jadi beliau sudah melaksanakan latihan perang di sini, memimpin beberapa pasukan untuk disiapkan ke Bandung itu. Dan alat yang dibawanya dulu alat yang dipergunakan cukup sederhana, mungkin ada yang berbentuk yang mungkin dikatakan senjata tajamnya ada golok gitu kan, bambu runcing, kemudian
Ya sederhana sih, Geprek, cengek, ya, ada semacam itu telur yang diganti isinya sama itu sebagai apa? Sebagai bom molotov lah mungkin gitu ya, tapi diganti sama sama cabe di dalamnya, sama bubuk cabe, merica dan lain sebagainya supaya melumpuhkan musuh gitu ya. Sedangkan yang mau kita lawan itu senjata lengkap. Senjata lengkap, ada tank bajanya, ada senapan mesin dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dengan semangat perjuangan yang gigih, tapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah asal kita yakin begitu. Nah, kembali dari Bandung, pasukan Hizbullah dan Sabilillah memutuskan untuk kembali ke Langkap Lancar. Setelah selesai peristiwa Bandung Lautan Api itu, ya. Kemudian pasukan Sabilillah dan Hizbullah mau kembali ke Langkap Lancar. Enggak, jangan dulu ke situ. Jadi gini, kan tadi mau latihan dulu, terus berangkat perang ke situ, dan di situ pertempurannya gimana itu, menang apa kalah pada saat itu? Oh iya. Ya banyak cerita sih, banyak versi tentang bagaimana kejadian perang di sana, termasuk khawarik itu adalah sesuatu yang di luar nalar ya, sesuatu keajaiban mungkin. Iya. Nah yang mau Bang Tega tanyakan itu, nah yang kejadian di luar nalar itu apakah benar dan tidaknya gitu, coba jelaskan dulu. Kalau beberapa sumber mengatakan, ya kalau dalam istilah ilmu hadis itu kan ada istilah hadis mutawatir, artinya orang yang meriwayatkannya banyak dan mustahil orang tersebut bersepakat untuk berdusta gitu ya. Jadi istilahnya begitu, karena banyak sumber para orang tua dulu menceritakan demikian dan sama ceritanya persis sama. Jadi kita susah membantah bahwa hal tersebut bohong gitu kan. Dan karena saya orang ya kemarin sore yang hanya tahu dari cerita-cerita orang tua gitu ya. Jadi saya hanya menceritakan apa adanya saja yang diceritakan oleh orang tua yang mengalami saat itu gitu ya. Jadi saya tidak mengurangi juga tidak menambahi ya, sesuai dengan yang mereka ceritakan saja. Jadi begini diantaranya saja ya. Diantaranya. Konon katanya si golok itu bisa terbang sendiri, kemudian menebas musuh-musuh itu dengan sendirinya saja, gitu ya, dengan ucapan basmalah. Saya juga sering dengar dari orang tua zaman dulu tentang itu. Iya, dengan ucapan basmalah dan pekikan takbir yang menggema, ya si golok itu bisa terbang sendiri, kemudian menebas musuh. Kemudian tadi alat-alat perang yang sederhana pun itu bisa melumpuhkan mereka dengan izin Allah tentunya. Ini ya bukan kehebatan Kiai Abdul Hamidnya, tapi jelas itu adalah izin Allah dan kekuasaan Allah tentu saja begitu, sebagai karomah yang diberikan kepada beliau. Kemudian juga di antara yang pernah terdengar cerita, memang karena izin Allah juga sama ya, karena izin Allah juga ada beberapa pasukan termasuk Kiai Hasbullah itu yang dari Galunggung gitu ya. Galunggung Langkap Lancar karena beliau diangkat sebagai panglima perang oleh Kiai Abdul Hamid, itu tidak mempan sama senjata. Sampai di berondong tembakan berapa kali pun beliau tetap aja berdiri ya. Dan beliau dengan polosnya, ini apa katanya gitu, ada yang bertanya. Sampai ini cerita orang tua ya, sampai ada yang karena beliau begitu polosnya, dikira yang demikian itu tidak membunuh, tidak mematikan. Ya dia mengambil peluru-peluru itu dari saku bajunya saja. Ini apa? Sampai oleh Kiai Abdul Hamid itu ditegur gitu. Kamu jangan begitu. Itu kalau menurut adat kebiasaan biasa itu mematikan, maka tiarap saja seperti yang lain. Karena tadinya beliau tidak mau tiarap, biasa aja gitu. Sampai ada begitu, ada cerita seperti itu ya, dan sederet cerita-cerita yang lainnya juga masih banyak sebetulnya gitu ya. Itu dalam segi. Dan dari segi pertempuran sendiri ya memang mereka memenangkan pertempuran tersebut begitu. Alhamdulillah waktu itu. Terus setelah mereka menang, mungkin langsung pulang lagi ke pasukan itu, termasuk kan ada beberapa yang syahid juga di sana, ada yang meninggal dalam peperangan tersebut. Kemudian ya setelah selesai perjuangan di sana,
mau kembali lagi ke Langkah Lancar, dalam hal ini ke Cicau, ingin kembali ke Cicau kembali untuk melanjutkan syiar dakwah Islam saat itu. Tetapi karena Cicau sudah dikuasai sama DITII saat itu, ya makanya tidak kembali ke Cicau. Tahun berapa itu kira-kira? Itu pada tahun 1946. 46 ya? Ya, pada tahun 46 itu kembali ke Cicau. Tetapi karena Cicau sudah dikuasai DITII di sini, soalnya ditinggalkan, tadi ditinggalkan perang. Jadi di sini sudah dikuasai. Maka atas inisiasi beliau dan para sahabatnya saat itu, ya berdiamlah untuk mencari satu suasana baru, untuk mengatur strategi dan untuk bermunajat kepada Allah. Ya maka kembali ke Gunung Singkup itu ke Gunung Kutu yang ada di video itu. Berarti di situ lu rehat ke sana. Jadi di sana banyak berdoa, mengatur banyak strategi ya untuk perjuangan selanjutnya. Karena begini. Mengerti. Musuh, jadi nyambung. Ya, musuh Kiai Abdul Hamid itu 3 saat itu. Pertama DITII sendiri. Kenapa DITII memusuhi beliau? Karena beliau diajak untuk bergabung menjadi DITII. Tapi dengan tegas beliau menolak, sebab kita berada di negara. Masa negara mau membuat negara lagi gitu ya. Jadi itu yang poinnya yang harus dipahami oleh netizen, oleh jamaah semuanya, bahwa Kiai Abdul Hamid tidak pernah membelot terhadap negara gitu ya. Jadi tetap sejak dulu dia sangat NKRI. Bahkan para kiai yang lain sudah ikut di barisan DITII, beliau tidak mau, menolak, begitu ya. Sampai akhirnya karena satu yang pertama musuhnya itu adalah DITII karena diajak tidak mau gitu. Yang kedua adalah Belanda. Karena Belanda ya tahu bahwa beliau itu adalah pemimpin pergerakan perjuangan itu. Jadi dicari oleh Belanda. Sampai siapapun yang bergelar kiai atau yang bergelar ajengan dibunuh oleh Belanda itu dengan harapan salah satunya adalah Kiai Abdul Hamid, dengan harapan gitu ya. Jadi supaya yang namanya kiai, yang namanya ajengan dibunuh saja gitu. Jadi terus dicari di mana keberadaan Kiai Abdul Hamid ingin dibunuh oleh Belanda. Dan musuh yang ketiga adalah PKI ya. Jadi ada 3 musuh utama saat itu yang mengejar dan menginginkan nyawa dari Kiai Abdul Hamid. Berarti barusan sampai ke musuh Kiai Abdul Hamid itu ada 3, yaitu diantaranya ada DI. Ya, DI itu kenapa memusuhi? Kan dianggap bahwa Kiai Abdul Hamid itu berpihak ke Belanda gitu. Padahal enggak, berpihaknya hanya ke NKRI saja gitu. Sebetulnya DI, terus Belanda dan PKI. Iya, saat itu. Terus tadi dari Singkup, berapa lama itu di Singkup, lalu ke sini lagi, ke Cicau lagi, atau gimana? Sebetulnya dari Singkup itu tidak pernah ke Cicau lagi, karena gelombang fitnah semakin meluas ya. Karena semakin dicari gitu, banyak yang mencarinya, sampai 3 musuh yang tadi ingin mencari keberadaan Kiai Abdul Hamid di mana dan ingin dibunuh begitu. Maka atas saran beberapa sahabat, karena keberadaan di Singkup pun tidak lama ya sudah terendus gitu bahwa keberadaan Kiai Abdul Hamid itu ada di Gunung Kutu tersebut. Maka atas saran beberapa sahabat dan pertimbangan-pertimbangan yang lain, berhijrahlah ke Karanggedang Ciamis. Jadi berhijrah ke Karanggedang Ciamis, di sana bermukim sekitaran 7 bulanan lah, kurang lebih 7 bulan di Karanggedang Ciamis. Sampai akhirnya beliau di sana terbunuh ya, terbunuh bersama 3 santrinya oleh PKI itu, ya dibunuh oleh PKI ya, dengan kejam, dengan sadis. Dianiaya, yaitu di daerah Cigembor, Ciamis. 3 santrinya bernama Ajengan Sa'aduddin, Kiai Zainal Arifin, dan Kiai Zainal Mutakin. Dan makomnya ada di sana. Makomnya ada di Karanggedang bersama 3 santrinya itu. Jadi satu area itu ada 4 makom. Ya, yaitu Kiai Abdul Hamid yang paling ujung, kemudian santri-santrinya yang 3. Jadi salah betul ketika dikatakan bahwa di Gunung Kutu adalah makom Kiai Abdul Hamid. Bukan di sana. Makom Kiai Abdul Hamid itu ada di Karanggedang Ciamis gitu ya. Jadi kalau mau berziarah atau mau tabarukan
ya silakan ke Karanggedang Ciamis di sana. Iya, di situ. Dan itu meninggalnya itu pada tahun 1949 gitu ya. 49. Ya, pada tahun 49. Jadi kalau ayah saya itu baru berusia 3 tahunan. 3 tahun, iya 3 tahun lebih. 3 tahunnya kalau gitu. 3 tahun, makanya sampai hari ini kalau saya bertanya ke ayah saya, tidak ingat bagaimana rupa atau sosok ayah itu seperti apa, nggak ingat. Karena memang masih terlalu kecil, masih 3 tahun, gitu. Masih 3 tahun. Hanya ada yang sesayup-sayup beliau ingat itu ketika nah namanya anak kecil kan suka main. Kalau dulu kan ada rumah itu panggung ya, rumah panggung, jadi ke kolong-kolong rumah itu kan pernah main katanya. Kemudian tanpa sengaja karena lagi senang-senangnya bermain, kepalanya itu kena paku sampai bocor besar di atas kepalanya itu. Kemudian ya pulang ke rumah ke Kiai Abdul Hamid itu masih waktu di Karanggedang itu. Maka sebelum ke Karanggedang, ke Karanggedang, maka yang masih ingat yang dari orang tua saya, dari Pak Kiai Haji Abdullah Yusuf itu, saat itu diusap saja katanya sama yang itu yang padahal besar, sudah darah pun kemana-mana, diusap dan sembuh setelah itu tanpa terasa apapun gitu, tanpa seperti tidak ada luka lagi gitu. Itu yang masih ingat katanya. Tapi kalau rupa, kalau postur tubuh dan lain sebagainya nggak ingat sama sekali gitu. Ya kalau Kiai Haji Mukhtar Ghazali mungkin masih ingat karena sudah agak besar gitu. Sudah agak besar, agak dewasa ya. Agak dewasa ya. Terus ada sedikit, jadi ini mah apa ya disebutnya, jadi apa ya, dari keluaran gitu kan, suka ada yang bilang gini, ini nggak tahu iya apa enggaknya, saya juga nggak tahu ya, tapi bahwa keberadaan Kiai Abdul Hamid itu sampai sekarang ini katanya ada yang bilang masih hidup. Nah, ya. Sama bagus. Jelaskan. Nah, ini yang harus diluruskan juga, ini sebagai klarifikasi dari pihak keluarga, karena memang sampai hari ini masih ada keyakinan, masih ada sementara orang yang meyakini bahwa banyak itu Kiai Abdul Hamid itu masih hidup katanya. Iya. Saya klarifikasi dengan tegas bahwa Kiai Abdul Hamid itu sudah meninggal atau sudah wafat. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu karena itu khawatir merusak akidah, merusak keyakinan, jangankan seorang Kiai Abdul Hamid, Nabi saja yang merupakan makhluk yang paling mulia di dunia ini, di dunia dan makhluk dimanapun, dibandingkan dengan siapapun, dengan apapun, Nabi itu makhluk yang paling mulia. Tetap saja beliau pun wafat. Apalagi hanya sekedar sosok Kiai Abdul Hamid. Walaupun ya saya yakin betul bahwa beliau adalah orang mulia, orang yang baik, orang yang alim, gitu ya, orang yang pemberani, kemudian pejuang. Iya, begitu. Jadi kalau dimaknai yang masih hidup itu ilmunya, gitu ya, atau jasanya yang masih hidup. Nah, mungkin iya. Jasanya yang masih hidup, kemudian ilmunya juga insya Allah masih hidup, masih ada. Kemudian kalaupun ada kekayaan, misalnya ini juga masih ada nih, rentan. Saya harus klarifikasi bahwa di Gunung Kutu itu ada harta karun yang beliau tinggalkan dan harus dicari kuncinya, katanya. Enggak, saya klarifikasi lagi. Harta terbesar yang beliau tinggalkan itu adalah sejarah. Sejarah itu yang harus digali, bukan harta dalam bentuk materi, bukan, tapi ada sejarah yang harus digali, harus diluruskan, kemudian ada ilmu pengetahuan yang harus diluruskan, kemudian ada akidah yang harus diselamatkan, begitu. Jadi jangan sampai sepak terjang perjuangan, langkah-langkah perjuangan Kiai Abdul Hamid itu malah ditumpangi kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab, begitu ya. Justru Kiai Abdul Hamid ingin memberantas berbagai kemusyrikan, berbagai kepercayaan supaya tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hari ini kalau ada yang mencoba membelok-belokkan itu, ya saya dengan tegas, keluarga dengan tegas menolak itu semua, karena justru Kiai Abdul Hamid itu ingin meluruskan akidah seluruh-seluruhnya. Sekali lagi, bahwa Kiai Abdul Hamid sudah meninggal. Kemudian makomnya jelas ada di daerah Karanggedang Ciamis. Kemudian di daerah
Gunung Kutu tidak ada harta karun sama sekali, itu hanya sebatas peninggalan sejarah saja. Bahwa beliau pernah di sana berdiam beberapa kali, bermukim beberapa waktu gitu ya, bersama sahabatnya yang lain untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengatur strategi perjuangan. Kalaupun ada peninggalan beliau, ya itu berupa khazanah keilmuan. Ya, ilmunya jelas masih hidup. Kemudian kalau disebut harta karun nggak ada, yang ada adalah perjalanan sejarah yang luar biasa. Kalau mau digali itu saja, tidak lebih dari itu. Jadi silahkan disebarkan, silahkan dipahami oleh jamaah, oleh netizen semua, bahwa untuk hal-hal yang bersifat mistis hari ini atau yang bersifat klinik seperti itu ya, apalagi yang mengganggu akidah, justru itulah yang ingin diberantas oleh Kiai Abdul Hamid. Jangan sampai dibangkitkan lagi begitu. Iya, benar. Paham saya sekarang, Mungkin terima kasih atas waktunya. Hanya dari bincang-bincang ini singkatnya saja mungkin ya. Iya, secara singkat karena kalau secara detail kan ada urutan tanggal, tahun itu kan harus rinci sekali. Itu sedang kami usahakan dalam penyusunan sebuah buku. Gitu ya. Dan terima kasih atas penjelasan dan lanjutkan lagi, dan banyak netizen atau juga pengikut Bang Tega ya, para subscriber yang menanya tentang kajian tafsir Jalalain, katanya sudah bagus, lanjutkan. Nah ini orang, Allah. Mudah-mudahan sukses channelnya, dan terima kasih atas waktunya yang agak lama ini gitu ya. Mudah-mudahan jadi penerang atau gimana sih bahasanya, buat pencerahan ya, pencerahan dan klarifikasi buat semuanya yang pada greget gitu, pengen tahu kejelasan dan kepastian tentang kelanjutan dari video Bang Tega yang ada di Gunung Kutu alias Gunung Singkuk. Barusan sudah dibahas sama Bang Tega dan usai. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkuk, Gunung Kutu. Oh, Gunung Singkuk kade. Gunung Kutu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayaki aja deh. Ketemu lagi guys di channel kesayangan kita. Sekarang kami bakal bawa Anda menuju sejarah, pokoknya ya, sejarah dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Sekarang gue bakal kupas tuntas tentang patilasan sejarah Kiai Abdul Hamid guys, yang selama ini terpendam di Gunung. Ikuti perjalanan kami selanjutnya. Oke viewers, tujuan kita kali ini adalah salah satu situs sejarah yang berada di suatu daerah di Langkap Lancar, tepatnya di Desa Bojongkondang, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan panorama yang memanjakan mata dan menyejukkan. Dan tentu saja bagi Anda yang kebetulan hobi berfoto, banyak sekali spot yang bisa digunakan untuk mengambil foto yang cukup instagramable. Namun tujuan kita kali ini adalah lebih kepada akan mengeksplor sejarah yang selama ini banyak dibicarakan oleh warga masyarakat seputaran Langkap Lancar tentang situs sejarah Kiai Haji Abdul Hamid, yang mana banyak mengatakan bahwa letaknya berada di Gunung Singkuk. Sampai pada titik penunjuk. Namun di sini terpaksa kita harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter untuk sampai ke tempat tujuan. Dikarenakan jalan yang masih cukup licin dan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor karena kondisi jalannya yang sering diguyur hujan.
sampai kepada tujuan kita. Itulah panoramanya seperti itu guys. Aduh capek banget. Saya jalan dari tadi, jalan sampai sini ternyata banyak pengalaman yang begitu menegangkan begitu ya. Kita bakal ngupas secara tuntas di sini dari sumber terpercaya. Di sini ada Kiai Haji Khalid As-Sawi. Kita simak aja cuplikan kami. Nah, viewers, nanti akan diberikan penjelasan oleh narasumber yang terpercaya. Ya pasti tadi kan. Sampai mas kayu berdirinya. Anak kiai. Jadi saya memang bulanan ke Cicau untuk Senin kedua di Cicaunya di Kemis bulan di sekadari para kiai dia. Jadi penginten inti nama kisah di detik itu kapungkur teh ayat tilu daerah ya. Tilu kabupaten. Ya, dihijikan kewajengan ya di Nararaga karebut kemerdekaan boga barisan hiji bulo. Nah, iya tanya. Eta hiji poinna tah. Kaduana harian teh di mana tempat ngadaruana. Jadi dia Tempat ngaduana teh berarti tempat teh di Gunung Singkup. Lain Singkup, Gunung Kutu. Oh, Gunung Lain Singkup kade. Gunung Kutu. Oh, Singkup pada. Memang dekat ieu teh Gunung Singkup ieu tapi tetap teu disebutkeun Gunung Singkup tapi Gunung Kutu. Aya Gunung Kutu teh tetep bahasa Arab jeung bahasa Sunda dihijikeun. Bahasa Arab sareng bahasa Sunda. Ya, gunung bahasa Sunda, kutuna bahasa Arab. Karena gunung kekuatan Islam. Oh, gunung kekuatan umat Islam. Itu teh. Gitu ya. Lain gunung hulu lain kan eta sih arti. Jadi bukan berarti kutu dina hulu cenah kieu tah pemirsa. Bukan ya. Gitu tah itu nya. Ya sirina kumaha kapan teh sing wana naon perang ke Bandung? Oh teh ya. Bawa bau runcing. Bedog saya aya minaka bomna teh kapan ku nog radikal di jang bakal di jalan. Dina jero nog diisian ku bebek cengek. Awalna keur nenggor ngariuk tengor gitu. Pan kapeureupeunan ku cengek kan karikan. Seperti dah gitu. Nah, ya teh kitu tak umum di dinya tadi ada tari Lebak. Parge mah itu di tengah karinya itu masih di sini. Oh, tadi ada kok tak ini teman 4 meter ke genep. Dan legokeun. Jadi tinggal bekannya. Ya, antos tadi. Nah, nya. Ini dia tempat musyawarah nah ieu jalan kayak itu kudu petugas itu dinya marudu. Mohon. Sim gue kabehna ditugas ku ajengan. Sabadanya itu nya madrasah. Kudu nyeun di masjid dari mana wa? Ieu teh. Jeung madrasah ge satekeuna itu teh lihat bak umur itu mah lihat dapur umum nu eta nu tembok geuning anu beton itu nya. Itu kumaha? Ya, cenah Indonesia bakal kacau luar biasa. Itu lah intinya. Mulai tahun 2020 tanggal 20 bulan 2 jelema mulai bakal kebersihan ka dieu. Tapi kota bakal kacau luar biasa. Teh jelema dengan pengungsian ka dieu. Di barinya lawang, kudu nyelawang ka deket Paimaran. Jangan wa dirinya. Mungkin ibu hai dibuka di kejalannya rumput. Hari ibadah di dia suka naga aja rumput. Itu tah jadi pohon. Saya sekilas. Ya, sekilasnya nuhun panginten Bu Haji cenah infona. Segitu aja dulu ya. Infona dari Gunung Kutu ya, ini dari sumber yang terpercaya, sumber nu aslina dari Kiai Haji Khalid As-Sawi. Segitu aja dulu ya. Terima kasih. Oke viewers, demikian eksplorasi kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Kemudian untuk kritik dan saran boleh Anda tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Bang Tega channel. Cekrek atau video ini Video like, share, comment, and subscribe.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Oke, what's up guys? Ketemu lagi di channel Bang Tega. Dan sekarang saya bakal lanjutkan part 3-nya seperti apa keseruannya guys. Pokoknya Roni aja bakal nyanyi-nyanyi di atas sana. Kalau sesi yang kedua kemarin gua sampai di video-video yang barusan ya, udah lihat tayangan ulangnya. Sekarang kita simak part 3-nya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Bang Tega. Saya bertemu sama teman saya ini ya. Terima kasih ya udah subscribe. Maju terus ya buat Bang Tega. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Untuk di vlog kali ini Bang Tega akan samperin para subscriber yang pengen unjuk gigi. Kita simak selanjutnya. Teman-teman, hari ini aku diundang, ada agenda photoshoot, foto hunting sama beberapa fotografer yang ada di Kecamatan Langkap Lancar dan di luar daerah juga. Jadi hari ini aku Laila Makeover lagi mensponsori acara itu. Jadi buat kalian yang mau di makeup gratis boleh datang ke sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Bang Tega. Terima kasih Dede. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Bang Tega. Ya, Kalau teman-teman jangan lupa subscribe YouTube Bang Tega. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Bang Tega ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutik kulon, nutik watan, nutik kaler, nutik kidul. Ketemu lagi bersama Bang Tega di channelnya yang pasti Anda tentu tahu ya. Dan sekarang saya sedang berada di Susukan Jero alias SSJ Hills. Dan para pengunjung di hari Minggu ini, lihat, banyak sekali kan? Kalau misalkan Anda pengen tahu keseruannya, tinggal ikuti aja perjalanan Bang Tega sampai ntar kelar. Kalau misalkan Anda bingung cari mau kirim paket gitu kan, Anda bingung kemana gitu kan ya, harus mengirimkan, Anda bisa langsung aja datang ke JNE Langkap Lancar. Pokoknya di sana menampung segala sesuatu yang bakal Anda kirimkan. Oke, terima kasih. Langsung aja kita ikuti keseruannya. Oke, teman-teman, setelah kita beres di bawah dari tadi ya, sekarang kita langsung aja naik, pokoknya mau ke atas. Kita bakal saksikan penampilan-penampilan atau juga lagu dari Bang Roni Ajam. Kita langsung aja yuk ke atas bukit. Kita saksikan penampilan yang spektakuler ini. Anu rek bilu, urang rek bilu. Hihi. Ini adalah di SSJ Hill. Scrollin. Ayo teman-teman. Ini bergaya. Ini keseruannya seperti ini. Dan orang-orang ini guys yang sering sekali menge-share video-video atau juga karya-karya Bang Tega. Terima kasih ya Mas Bro. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Bang Tega. Mantap.
para subscriber saya udah pada bantu dia yang baik-baik, dan inilah keseruan SSJ untuk hari ini teman-teman. Jadi buat anda yang berkunjung ke sini jangan lupa ya, satu kali lagi saya tekankan, saya nggak melihat sampah satupun di sini ya, soalnya para pengunjungnya pada baradaik balalager untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita sudah sampai ke atasnya. Ini sama CEO-nya RG Design, ada Bang Deceng. Jadi buat anda yang sekiranya pengen kaos seperti ini nih, yang misal gua pakai dan ini, anda bisa langsung aja di bawah kolom komentar ada ya pemesanan, bisa ke kami, bisa langsung juga ke Bang Deceng. Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke puncak ya. Mau nemuin dulu yang sering nge-share di Facebook, yang nge-share-nya channelnya Bang Tega ini ya, sama yang ini Jung yang berdatangan ke sini sambil menyimak keseruan dan keindahan SSJ. Dan kalau misalkan anda pengen bernyanyi, yuk kita langsung aja ke atas sama abang ya, kalau nggak pengen ini. Oke teman-teman, langsung aja kita simak keseruannya di atas. Saja minta doa mereka ya. Emang lagi Aktif dong. Yang dulu di Curki Muhtar ini ya. Langsung aja, inilah persembahan yang sangat menarik dari salah satu artis kami ya, yang ada di SSJ Hills. Siapa lagi kalau bukan Bang Roni Ajab. Kita saksikan langsung guys penampilan yang begitu memukau, dan katanya ini mirip Ariel Noah suaranya loh guys. Yang ingin berfoto boleh langsung ke sini. Terima kasih bro, sukses ya. Dibagi giveaway. Jadi giveaway-nya ada beberapa kaos ini ya dari sponsor kami. Dan caranya yang udah follow Instagramnya RG Designer, lamun ditulis nama RG Desigen salapan genep cina gitunya. Dia requestan di YouTuber Bang Tega yang lagu Asmara. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu. Apa namanya? Para cowok keren, sini maju dong. Yang udah follow Instagram RZ Designer 96 kesini. Buat cowok pertama ya, 1 orang cowok dan 2 orang perempuan alias wanita. Mana? Maju ke depan. Ya sudah. 2 orang perempuan yang mau kaos. Gak mau ditaruh sana. Sini. Gak bakalan ditaruh apa-apa, yang mau ini siapa? Ayo. Silakan. 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Ke sini. Kalau tidak ada milik panitia. Kalau tidak ada sama Bang Tega aja dipakai gak apa-apa. Katanya izin cina maju nager bumanku. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya di channel untuk memberikan barang bukti follow ataupun subscribe. Untuk itu 1 buah Oke, dan ini ya udah hadir 1 orang. Siapa namanya lagi? Bunga Dahlia. Orang? Katanya gak mau. Dari
dari Cikaku, dia sudah memfollow ya barusan udah abang lihat Instagramnya RJ Desainer dan follow, dan inilah proses terima kasih kami. Bilang terima kasih. Terima kasih buat RG Desainer. Oke, terima kasih. Terima kasih yang udah follow ya IG RJ Desainer. Ini dia dari mana? Dari Jurago, Cempaka. Ini adalah pembalap Gitek, Rian Meong. Terima kasih nih bersama apa ini? RJ Desainer. Atur nuhun. Ya, atur nuhun. Jadi buat Anda yang pengen kaos ya, mau bikin kaos, langsung aja datang ke Pasir Junjing di sana. Berada di puncak Gunung SSJ. Jangan lupa untuk mampir ke SSJ, oke? Jangan lupa subscribe juga channelnya Bang Tega. Terima kasih, kasih. Oh ini, satu lagi, yuk. Ya kumaha di? Sini, bareng. Yang udah follow siapa namanya nih? Ririn, Ririn dari mana? asli Jayasari tapi aya nama orang dia. Asli Jayasari tapi anu orang dia ceritanya. Dan inilah terimalah persembahan dari sponsor kami RJ Desainer ya. So, pasifin wae ke sini nih. Mohon ya bos. Hatur nuhun Bang Tega. Berat pagi semua. Gimana sami-sami? Hatur nuhun. Ya sami-sami. Oke teman-teman. Jalan hidupku. Oke teman-teman, setelah kita beres nyanyi-nyanyi dan beres bagi-bagi giveaway, akhirnya kita bakal cuap-cuap lagi bersama para subscriber kita guys. Kita tanya-tanya yuk. Alamatnya gampang, tinggal langsung aja ke Langkah Pelajar. Alamatnya. Apapun bisa langsung ke Teman-teman, sekarang di sini abang bersama ya tetangga di situ untuk mendukung SSJ Hill bareng Dedika lagi makan mie-nya kayaknya. Oke ayah kak, tinggal ditonton kudikanya. Oke pemirsa, sekarang saya lagi menemui pengunjung yang datang segini. Saya mau tanya gimana kesan-kesan anak muda datang ke SSJ. Ayo diceritakan coba. Kesannya banyak kenangannya apa? Lihat mantan jalan sama ceritanya apa? Luar biasa SSJ. Mantap, suasananya sejuk, enak, adem, pemandangannya indah, banyak pegunungan. Jangan lupa warga Pangandaran kalau nggak tahu SSJ. Oke, thank you ya. Oke. Brother. Dadah. Hayang jeung arti. Ya, gimana nyanyinya, Bro? Suaranya serak. Biasa aja sih, karena enggak terlalu banyak nyanyi sih. Cuma 8 lagu. Kebetulan kan di sini juga banyak YouTuber cover juga, jadi ikut gabung nyanyi, ikut bantu nyanyi. Jadi sayanya nggak terlalu serak secara lama-lama. Jangan lupa follow IG-nya apa? Jangan lupa follow IG-nya Roni Azam, M-nya 2 ya. Oh iya. M-nya 2 Roni Azam. Dan apa lagi sok? Dan jangan lupa subscribe dong
channel YouTube-nya Roni Azam Cover. Oke. Ya. Thank you bro ya. Iya, harus dibantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih udah nyanyi seharian di SSC. Siap, luar biasa. Thank you. Ketemu lagi minggu depan. Oke. Hai, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bang Tega dan jangan lupa juga follow IG-nya Halo Bila. Ya, terima kasih Neng. Teman-teman, sekarang saya udah menuju pulang dan di sini banyak teman-temanku dari Bangun Jaya ya. Tuh kan, ini anak-anak bajai semuanya. Bisa dilihat lagi berkunjung ke SSJ. Gitu. Oke, udah lelah ini aslinya. Kita tadi gogorobokan di luhur aing dan pokoknya serak ieu tikoro. Papanggih deui lah isukan jeung urangnya, urang Sunda sadayana geus subscribe channel Abang.